Ya, kembali bersama kami, Presiden Joko Widodo meminta otoritas jasa keuangan OJK untuk mengawasi perkembangan pinjaman online menyusul laporan banyaknya masyarakat kecil terjerat pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi. Seiring dengan pertumbuhan teknologi keuangan, juga dibarengi dengan berbagai tindakan kejahatan termasuk penipuan, jasa pinjaman online ilegal kerap dikeluhkan masyarakat karena bunganya yang sangat tinggi. Presiden Joko Widodo bahkan menyoroti pinjaman online ilegal yang kerap menjerat dan menipu masyarakat di depan otoritas jasa keuangan. Presiden meminta otoritas jasa keuangan agar menjaga pertumbuhan jasa keuangan digital, termasuk pinjaman online yang bertanggung jawab. Hingga 6 Oktober, hanya 106 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Masyarakat bisa mengecek perusahaan pinjaman online legal melalui laman otoritas jasa keuangan. Di luar yang terdaftar di OJK merupakan pinjaman online ilegal. Sebelumnya pada Agustus lalu OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi UKM, dan Polri menandatangani perjanjian bersama untuk memberantas pinjaman online ilegal. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Ada beberapa pengarahan Bapak Presiden agar juga ditangani berbagai ekses yang ada. Kami bersama-sama kepolisian dan bersama-sama Menteri Kominfo ya, dan juga UMKM telah menandatangani satu kesepahaman bahwa kita bersama-sama akan menangani kalau ada kasus-kasus tindak yang melanggar pidana. Ya, dan berikut hal yang harus dilakukan jika mendapat teror dari pinjaman ilegal. Ya, pemirsa, bila terlanjur terjebak utang di pinjaman online abal-abal, tidak perlu panik. Mengumpulkan semua bukti teror dan ancaman datang ke kantor polisi, mengadukan debt collector dan pinjol ilegal ke situs resmi OJK, yaitu konsumen.ojk.go.id. Membuat laporan polisi bila mana ancaman dan teror dirasa telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan kita lihat bersama pernyataan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo yang kami dapatkan juga dari media online bahwa kejahatan pinjaman online ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan penanganan khusus, lakukan upaya pemberantasan dengan preventif maupun represif. Dan kita akan berbincang lebih jauh dengan Bapak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, telah tersambung melalui sambungan Zoom call. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Pak Tobing? Ya, selamat sore Pak. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Sehat ya, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi soal pinjaman online, jangan bosan. Kalau kita lihat tadi ada pernyataan Presiden dan juga Kapolri, nampaknya hal ini menjadi hal yang sangat serius sehingga diangkat ke permukaan dan tadi ada PR untuk banyak pihak terkait pinjaman online ilegal ini. Iya, jadi statement Pak Presiden tentu ini menjadi perhatian serius bagi kita semua, bagi Satgas Waspada Investasi yang dalamnya ada 12 kementerian lembaga dan juga masyarakat pada umumnya, agar kita bisa melindungi masyarakat dan tidak terjerat dengan pinjaman online yang memang menipu atau juga menebarkan teror kepada masyarakat sehingga masyarakat kita dirugikan. Jadi pemberantasan pinjol ilegal yang selama ini kita lakukan dengan tindakan preventif dan represif, di mana preventif kita memperkuat literasi keuangan dan literasi kepada masyarakat kita agar mereka mengenali pinjol yang terdaftar di OJK dan pinjol yang ilegal, dan mereka bisa terhindar dari pinjol ilegal. Baik. Kemudian juga kami melakukan tindakan-tindakan respon atas
pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk kepada kami agar mereka bisa mendapatkan suatu perlindungan tentunya dari tindakan-tindakan pinjol yang ilegal ini. Dan di dalam tindakan represif kami juga melakukan penghentian kegiatan pinjol ilegal. Saat ini kami sudah memblokir 3.365 entitas pinjol ilegal dan kami umumkan kepada masyarakat dan juga kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tentunya merupakan suatu tindakan pemberantasan yang memang bisa memberikan efek jerak kepada para pelakunya. Karena apa? Karena di samping edukasi literasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs web aplikasi dari pinjol ilegal ini, proses penegakan hukum tentunya menjadi kunci sukses dari pemberantasan pinjol ilegal ini. Oleh karena itu kami juga mengharapkan kepada masyarakat apabila masyarakat menemukan tindakan-tindakan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat, kami minta untuk lapor ke polisi. Baik, Pak Tongam, kalau kita bicara salah satu penyebab maraknya pinjaman online ilegal ini adalah minimnya literasi dari masyarakat hingga tadi memberikan tanpa cross-check, memberikan data pribadi kepada pinjaman online ilegal dengan iming-iming tadi pinjaman yang gampang seperti itu. Bagaimana Anda dari Satgas Waspada Investasi ini mengedukasi masyarakat agar tadi literasi terkait pinjaman online ini bisa sampai dan kita bisa dengan mudah mencegahnya dari hulu? Ya, memang salah satu penyebab dari maraknya masyarakat kita akses ke pinjol ilegal ini karena memang masyarakat kita tidak melakukan pengecekan legalitas terhadap pinjol ilegal ini. Apa yang kita lakukan adalah melakukan edukasi secara berlanjut tentunya. Ada 4 tips yang kami sampaikan kepada masyarakat apabila membutuhkan dana dari pinjaman online, maka kami meminta masyarakat untuk yang pertama, pinjam hanya pada pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau di media sosial OJK. Yang kedua, kami juga meminta masyarakat agar meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayarnya. Jangan meminjam untuk menutup utang lama atau gali lubang tutup lubang. Oke. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan juga masyarakat agar meminjam untuk kepentingan yang produktif sehingga bisa mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat, ini perlu juga dipahami oleh masyarakat bahwa sebelum meminjam, pahami dulu risikonya, manfaatnya, kewajibannya, supaya bisa kita lakukan sesuai dengan perjanjian tersebut. Dan ini kami harapkan ya, peran serta masyarakat. Karena bagaimanapun juga kami memberantas pelaku-pelaku ini, tapi peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan agar tidak mengakses pinjol ilegal ini. Baik, Pak Tongam, selain literasi digital yang memang masih sangat minim, kita bicara ekosistem digital juga. Kadang banyak yang memang tidak punya, mungkin tidak punya niat untuk meminjam secara online, tapi kadang kita tahu tiba-tiba handphone kita ada pop-up, ada message seperti itu menawarkan pinjaman dan kita ya mungkin ketika ada di satu titik mungkin tergiur. Bagaimana Anda menjamin ekosistem digital di tanah air memang harusnya juga ada tindakan preventif seperti itu? Iya benar, jadi harusnya memang financial technology ini bisa membawa manfaat yang sangat baik kepada masyarakat kita sehingga masyarakat kita bisa melakukan kegiatan lebih efisien, mendapatkan dana dari berbagai channel tentunya. Namun demikian memang perilaku para pelaku yang ilegal ini justru sudah membuat masyarakat kita dirugikan. Oleh karena itu peningkatan kewaspadaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting kita lakukan dengan memperkuat literasi tadi. Di samping itu juga kita saat ini juga sedang bekerjasama dan tetap melakukan kerjasama untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai channel, melalui media, SMS, blasting kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari pinjol ilegal. Dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa semua penawaran aplikasi pinjaman online yang dilakukan melalui SMS itu kita pastikan ilegal. Oleh karena itu masyarakat jangan akses pada aplikasi pinjaman online yang ditawarkan melalui SMS. Baik, kita juga bicara mengenai bagaimana inklusi keuangan. Kita tahu banyak masyarakat atau UMKM yang ataupun pribadi yang tidak bisa mengakses fasilitas keuangan perbankan karena banyaknya persyaratan seperti itu akhirnya terjerat dengan pinjaman dan iming-iming bunga seperti itu. Apakah ini juga jadi PR untuk pihak terkait bagaimana harusnya inklusi keuangan ini terbuka untuk semua pihak dengan adanya kemudahan sehingga masyarakat tidak lagi-lagi tertarik melakukan pinjaman online seperti itu, Pak Tongam? Iya, tentunya salah satu
upaya yang didorong oleh OJK dan pemerintah adalah inklusi keuangan tentunya, di mana masyarakat kita yang membutuhkan dana harus terbuka akses yang lebih luas dari sumber-sumber pendanaan. Di antaranya juga kita lihat pinjol yang legal atau terdaftar di OJK menjadi salah satu sumber dana tentunya. Oleh karena itu kita mendorong inklusi keuangan dari pinjol yang legal ini dengan tentunya keringanan persyaratan atau scoring yang saat ini memang menjadikan beberapa masyarakat kita yang minjam di pinjol yang legal atau terdaftar ini tidak bisa mendapatkan pinjaman. Di samping itu juga masyarakat didorong untuk akses ke beberapa lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro, dan juga kita juga mendorong masyarakat untuk aktif atau menjadi anggota di koperasi simpan pinjam yang bisa membantu mereka untuk akses kepada pendanaan di dalam kebutuhan mereka. Baik, karena kalau kita bicara beberapa kebijakan di luar negeri, Pak Tongam, di Singapura kita bicara bagaimana mereka memang UMKM bisa mengakses pinjaman dengan sangat mudah asalkan tadi memang untuk hal-hal yang terkait dengan usaha dan hal-hal yang produktif. Nah, namun di tanah air kita tahu bahwa hal tersebut tidak segampang negara-negara tetangga yang memberikan relaksasi untuk teman-teman UMKM ataupun pribadi yang memang memperuntukkan tadi pinjaman ini untuk sesuatu yang sifatnya usaha dan produktif seperti itu. Ya, perlu kita sadari bahwa pinjaman ini adalah suatu amanah dari yang memiliki dana tentunya. Oleh karena itu platform atau perbankan tentu harus bertanggung jawab juga dan meyakinkan bahwa penerima pinjaman adalah orang yang memang berpotensi untuk mengembalikan pinjaman. Ini di sini sebenarnya letaknya. Jadi kita ingin memahamkan bahwa di dalam pinjaman ini ada suatu hak orang lain sebagai pemilik dana yang perlu harus dipenuhi oleh penerima pinjaman. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan di sini adalah bagaimana masyarakat kita penerima pinjaman ini bisa memenuhi syarat-syarat terutama potensi untuk membayar kembali. Akan sangat tidak masuk akal juga apabila suatu entitas memberikan pinjaman kepada peminjam tetapi tidak punya potensi untuk mengembalikan. Oleh karena itu memang seleksi ini tetap akan dilakukan. Hanya saja memang saat ini dengan pinjaman online ini tanpa agunan tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara online. Jadi kalau kita yang bisa kita highlight adalah pinjamannya ini untuk kepentingan yang produktif dan sesuai kemampuan ya Pak Tongam ya. Benar Pak. Baik, kita jeda dulu Pak Tongam, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.